Shalom semua, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Untuk kekuatan, anugerah, kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sekarang kami bersama-sama dengan teman-teman seiman Tuhan. Kami mau bersekutu berdoa kepada Engkau ya Bapa. Biarlah manis Kau dengar pujian kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dikasihkan ya Tuhan ibadah doa kami pagi hari ini. Hanya kepada Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. ku bersyukur kepadamu, Sumber pengharapanku, penolongku, Allahku, tiada yang sepertimu. Mari sama-sama angkat pujian. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya
yang seperti-Mu, Tuhan, tiada yang seperti-Mu. tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Itulah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Jauh tinggi Kau mengatasi segala langit, keagungan-Mu Tuhan, bagimu. kemuliaan-Mu Yesus. Layaklah Kau Haleluya, Tuhan. terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur buat kasih setiamu, Haleluya, baru setiap hari, haleluya, baru setiap pagi, terima kasih tak Tuhan. berkesudahan. Kasih Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus, Yesus, Kau searti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi katakan dengan iman. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ini dari hati kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap waktu, setiap hari, setiap bulan. Tuhan masih membuktikan kasih setia-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur atas bulan yang baru. Kami bisa masuk di bulan yang baru karena penyertaan Tuhan, Bapak. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah Allah sendiri. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Oke. Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dalam ibadah pagi Tower of Prayer ya. Pada bulan yang baru, bulan Oktober, di mana
tema di Tower of Prayer di bulan Oktober Tower of Prayer adalah kita adalah umat pemenang. Nah, sebagai referensi, kita adalah umat pemenang, saya mengambil dalam perjanjian yang baru, yaitu kitab Roma, kitab Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 8 ayat yang ke-34 sampai ke-37. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus di dalam kitabnya yang Roma membawa kita sebagai umat pemenang, yaitu ketika peristiwa Kristus disalibkan. Mungkin Bapak tahu, kita pada bulan sebelumnya mengenang kasih Kristus lewat penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam penyaliban Tuhan Yesus, di dalam kitabnya Lukas yang pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai 42, di mana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kita tahu bangsa Romawi itu sangat brutal sekali dalam hukuman terhadap orang-orang yang jahat. Nah, tujuan penyaliban itu memisahkan tulang dari sambungannya. Jadi bangsa Romawi tidak memaku pada telapak tangan, tapi pada pergelangan tangan. Dia tidak memaku pada telapak kaki, tapi pada pergelangan kaki. Karena pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki tidak dapat menahan tubuh orang yang disalibkan. Tujuan dari penyaliban bukan membunuh si penjahat, namun untuk mengkoyakan, yang dalam bahasa Inggrisnya dismember. Dia mendismember penjahat itu. Penjahat ini tahu nanti akan tubuhnya akan terkoyakan. Bahkan juga dia tahu bahwa Yesus akan mengalami yang sama. Maka pada saat itu juga, pada ayat yang ke-42, Tuhan, ingatlah akan aku. Engkau tidak bersalah. Ingatlah akan aku, yang dalam bahasa Inggrisnya artinya remember me. Dia tahu bahwa Tuhan mampu menyatukan kembali tubuh-tubuh dia yang akan dikoyakan. Bapak Ibu, apabila kita dikoyakan oleh hidup, Anda merasa kehidupan dikoyakan di dalam tubuh Anda. Angkat tanganmu dan berseru, Tuhan, remember me. Tuhan, satukan kami, tubuh kami yang terkoyak. Satukan kami pernikahan. Satukan kami rumah tangga kami. Satukan kami keuangan kami. Satukan kembali anak-anak kami. Satukan kembali pernikahan kami. Satukan kembali pekerjaanku. Satukan kembali semua kehidupan kami ya Tuhan. Penjahat ini berkata dalam Lukas 23 ayat 42, ingatlah daku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan yang saya suka dari Tuhan Yesus, dia tidak menjawab, bukan menjawab nanti setelah penyaliban ini selesai. Tapi dia menjawab, hari ini aku akan bersama engkau dan menyatukan dengan aku. Alasan penyaliban Tuhan Yesus adalah supaya menyatukan kembali. Remember me. Dari dismember, dia remember me. Itulah penyaliban Tuhan Yesus. Nah, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam peperangan juga Tuhan Yesus memerangan dalam maut. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam peperangan rohani. Nah, dalam peperangan rohani, area peperangannya tidak nampak.
Di dalam peperangan rohani, tidak ada perundingan damai, tidak ada gencatan senjata. Musuh cuma satu hal yang dia cari. Hubunganmu hancur, hubungan pertemananmu hancur, hubungan pernikahanmu hancur, hubungan komunitasmu hancur. Sasarannya jelas, Anda tidak berperang, Anda akan dihancurkan. Tapi pada momentum ini, kita bisa menguasai peperangan rohani apabila kita bersandar kepada kebenarannya dan merespon kebenarannya itu dengan benar. Nah, menang secara rohani adalah kita menang dari semua kendali-kendali dunia. Kita tidak dikendalikan oleh apa yang bukan dari Tuhan. Contoh, bukan ketakutan, bukan kecemasan, semua hal-hal itu. Banyak orang kacau dan emosi karena kita membesarkan hal-hal lain lebih dari Allah yang memberi kita kemenangan. Nah, di dalam kitab Roma, Paulus mensematkan kata lebih. Mensematkan kata lebih dari pemenang. Kenapa mensematkan kata lebih dari pemenang? Nah, di sini tujuan kemenangannya yang disampaikan Paulus, kuncinya ada di ayat yang ke-39. Pasal 8 ayat ke-39. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kata kuncinya di dalam Alkitab, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi, tujuan dari kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini, kita kembali, kita remember me, dan tetap melekat kepada Allah. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kami kembalikan kepada MC. Baik, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang ingin menyampaikan pokok doa, dapat disampaikan di chat yang ada di Zoom. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita pada pagi hari. Bersama-sama kita angkat pujian kita, dialah kita yang baik, Allah kita yang luar biasa. Kita katakan itu masuk ke hadirat. Masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu, selalu memuji dan menyembah-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Sekali katakan masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini Tuhan. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu, bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah Engkau
kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali kita katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekarang kita katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Katakan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu dan muliakan Engkau, Yesus. Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Sekali kita katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku,
Tuhan, kemuliaan-Mu, ketulusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, sembahkan dalam bait-Mu, bersungguh di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata alamku. Mari kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah di ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melakukan aktivitas, kami masih bisa melakukan pekerjaan. Itu semua bukan karena kehebatan kami, itu semua karena anugerah daripada Yang-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau mengucap syukur Tuhan, Bagi-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan Yesus, negara kami Tuhan yang kami cintai. Bukanlah suatu kebetulan kami bisa lahir di dalam negeri ini Tuhan. Kami mau melepaskan Tuhan berkat bagi bangsa negara kami Tuhan, terutama sekarang pemerintahannya Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Biarlah Kau urapi beliau, Kau berikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan kepada bangsa kami Tuhan, setiap pemerintahannya juga Tuhan. Berikanlah hati yang benar-benar yang takut akan Tuhan, yang benar-benar menjalankan Tuhan segala pemerintahan itu dengan baik dan jujur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Kau kirimkan lagi pemimpin-pemimpin Tuhan yang mempunyai hati yang bersih Tuhan. Tolong lawat bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa ini Tuhan yang sudah penuh dengan korupsi dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan meminta pertolongan-Mu supaya menjauhkan bangsa kami daripada itu semua Tuhan. Kami yang tidak percaya Tuhan, Engkau masih melihat Indonesia, Engkau masih memelihara Indonesia, Engkau masih mencintai Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, semuanya ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, ada peringatan bahwa akan adanya gelombang COVID yang ketiga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, ingatkan kami setiap anak-anak-Mu, supaya kemanapun kami berada Tuhan, untuk selalu mematuhi setiap peraturan yang sudah diberikan, mematuhi dan menjalankan dengan penuh ketaatan Tuhan kepada setiap apa yang sudah diberikan kepada kami, protokol kesehatan Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, supaya di gelombang ketiga ini benar-benar tidak terjadi, dan juga supaya kami bisa lebih waspada. Ingatkan kami selalu senantiasa Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, melepaskan kembali berkat untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, juga sudah dimulainya masa di mana sekolah sudah mulai dibuka, perlahan-perlahan semua juga sudah mulai dibuka, mau juga sudah dibuka Tuhan. Kami berdoa semua Tuhan Yesus agar semuanya ini ada pemulihan ekonomi kembali. Kami juga berdoa biarlah setiap usaha mereka bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Juga mereka-mereka yang baru berusaha Tuhan, semuanya tetap menetapkan protokol kesehatan. Kami mau serahkan Tuhan, semuanya kembali di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi saat ini Tuhan Yesus. Biarlah secara perlahan juga Tuhan, pemerintah juga dengan giat, dengan ekstra Tuhan, untuk bisa Tuhan mengenangi permasalahan ekonomi Tuhan. Ke depan kami tidak tahu Tuhan, sebulan, 2 bulan lagi di tahun depan Tuhan, tetapi kami hanya bisa berserah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami hanya bisa juga berserah kepada setiap pemerintah yang dengan gigih, dengan upaya Tuhan, supaya ekonomi ini tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar demi keutuhan negara ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, bangsa kami di dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bagi jemaat Tuhan, dimanapun berada Tuhan Yesus, baik jemaat JKI2, baik maupun jemaat di mana saja Tuhan, jemaat Kristen dimanapun Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, biarlah Kau jawab, Kau dengar Tuhan setiap pergumulan mereka Tuhan, yang mengalami sakit penyakit juga Tuhan Yesus, biarlah apa yang mereka sedang usahakan, mencari obat ataupun mencari dokter Tuhan, biarlah semuanya itu mereka bisa dapatkan, dan terutama mereka mengandalkan-Mu Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Kau juga jaga dan lindungi Tuhan setiap kesehatan mereka, jemaat Tuhan, baik dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, terutama di dalam masa pandemi ini juga Tuhan, yang masih diperkirakan Tuhan belum selesai Tuhan. Tolong kami semua, ingatkan kami semua Tuhan, supaya kami tetap waspada dan menjaga setiap hidup kami ketika kami berinteraksi dengan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah dan juga memuji, memuliakan-Mu, serta berdoa kepada bangsa kami dan berdoa syafaat Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita juga akan berdoa buat gereja JKI2, gereja lokal kita bersama-sama. Semua kegiatan yang ada di JKI2 boleh berjalan dengan baik, boleh memberkati banyak orang. Kalau juga Bapak Ibu ada doa-doa yang secara pribadi ingin disampaikan, juga terus kita akan doakan bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita satukan fokus kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pertama pada program medsos daripada JKI2, buat tim The Warriors semua Tuhan, buat apa yang akan kami jadikan acara dalam program khususnya di YouTube Tuhan, ataupun di Instagram atau di Facebook semuanya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapa, biarlah semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh menjadi berkat apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah boleh mencapai banyak Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya saat ini Kau boleh jadikan internet sebagai sarana di mana kami boleh terus memberitakan kasih-Mu ya Bapa, boleh memberitakan Tuhan keselamatan yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur buat Tuhan terus membuka jalan bagi gereja Tuhan untuk terus memberitakan firman-Mu melalui berbagai cara ya Tuhan, melalui khususnya masa-masa seperti karantina seperti ini, pandemi seperti ini Tuhan. Kau terlalu menembus segala sesuatunya Tuhan, yang tak terpikirkan oleh kami, itulah yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah saat ini dengan teknologi yang ada, internet khususnya Tuhan, kami boleh melihat banyak orang boleh tobatkan ya Tuhan, boleh banyak orang menerima banyak pengetahuan tentang-Mu ya Bapa, banyak orang terus membela akan nama-Mu ya Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami daripada JKI2 terus juga berpartisipasi ya Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan sampai Kau datang ya Bapa. Biarlah khususnya Kau berikan kekuatan buat Pase, dan secara khusus berdoa buat keluarga Pase. Mari kita memberkati keluarga gembala kita, Pastor Suseno dan Ibu Silvi beserta Sean dan Silo, Oma Pio, semua yang ada dalam satu keluarga ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terutama khusus kami berdoa agar dalam segala sesuatunya Kau berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, keamanan kemanapun hamba-Mu boleh berada. Biarlah dalam terus perlindungan-Mu ya Tuhan, dalam naungan-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatunya yang hamba-Mu boleh perlukan, Kau boleh menyediakan Tuhan. Semua yang diperlukan dalam rumah tangga ini Kau boleh memenuhinya, karena kami tahu Allah kami akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan kami percaya kekayaan-Mu yang tak terbatas, kemuliaan-Mu terus Tuhan, boleh Kau
singkapkan dalam kehidupan keluarga Pase. Biarlah segala sesuatunya Kau buat baru ya Tuhan, biarlah ada suatu sukacita, suatu damai sejahtera dalam keluarga Pase. Biarlah Kau berikan ide-ide yang baru bagi medsos Tuhan, buat YouTube khususnya juga Tuhan, agar Pase boleh terus berkembang dalam-Mu ya Bapa, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Ucap syukur buat segala yang telah diperbuat, biarlah semua menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang boleh mendengarkan, boleh audiens daripada teman-teman kami yang belum kami kenal, biarlah terus menjangkau kemanapun YouTube ini boleh didengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, biarlah Kau pakai medsos ini Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah terus Kau limpahkan segala sesuatu hikmat-Mu bagi medsos ini Tuhan, baik dalam produksinya, baik dalam materinya. Kau terus tingkatkan agar terus boleh memberkati banyak bangsa Tuhan. Kemanapun channel ini boleh dikenal, biarlah terus memberkati. Terima kasih Tuhan, itu doa kami untuk YouTube daripada The Warriors Tuhan, biarlah menjadi berkat dan kami selanjutnya mau berdoa buat ibadah kami ya Bapak tiap minggu ini ya Tuhan, buat ibadah umum dan ibadah daripada Genji, anak-anak kecil-Mu ini ya Bapak. Biarlah kami berdoa secara khusus buat pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani Tuhan pada hari Minggu, baik secara online ataupun offline ya Tuhan. Terus memberkati mereka, biarlah memberikan hati yang terus rindu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi mereka, untuk diberikan segala waktu yang telah diberikan ya Tuhan. Oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan, segalanya yang kami punya, kami ingin berikan yang terbaik bagi nama-Mu. Untuk itu juga kami berdoa, biarlah ibadah minggu boleh memberkati banyak orang Tuhan melalui live streaming kami pada minggu hari ya Tuhan. Buat acara yang baru nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kami terus berdoa, kami boleh terus siap kuat ya Tuhan untuk melayani Tuhan dalam pengudusan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan. Biarlah semua bagi hormat kemuliaan Tuhan kami serahkan ibadah online kami Tuhan, dan juga ibadah offline kami yang ada tiap hari Minggu ini ya Tuhan. Biarlah kami terus juga boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu ya Tuhan, yang terus menyegarkan kami minggu demi minggu, agar kami terus kuat menghadapi tantangan situasi daripada COVID-19 ini ya Tuhan. Khusus untuk Genji, memberikan juga kekuatan, ide-ide yang baru bagi guru-guru sekolah minggu untuk terus Tuhan mengajar anak-anak-Mu melalui banyak hal ya Bapak, melalui ide-ide kreatif baru, agar anak-anak-Mu terus bertumbuh dan terus menyukai akan firman-Mu untuk selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kami serahkan Bapak ibadah-ibadah yang minggu kami selenggarakan ya Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh kami terus tinggikan, apapun yang kami perbuat, biarlah selalu nama-Mu yang kami tinggikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini kami juga boleh memberkati daripada setiap kami semua yang boleh hadir. Biarlah Tuhan boleh membalas setiap apa yang kami boleh kerjakan, boleh melayani Tuhan, boleh bernyanyi bagi nama Tuhan, boleh memberitakan firman Tuhan. Biarlah doa-doa kami boleh dengar, Kau dengar Tuhan, dan kami boleh menjawab segala doa kami boleh menerima tanda-tanda yang daripada Tuhan, agar kami terus boleh bersuka cita bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kami dan boleh menyertai apa yang kami perbuat Tuhan. Biarlah teman-teman daripada top ini selalu dikuatkan daripada-Mu ya Bapak, memberikan kekuatan yang baru setiap pagi. Kami percaya rahmat-Mu itu setiap hari baru ya Tuhan. Besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, agar kami terus kuat Tuhan untuk boleh mau berdoa, mau meluangkan waktu kami Tuhan pagi-pagi subuh ya Tuhan, untuk boleh berdoa bersama keluarga kami, teman-teman seiman kami, agar Tuhan kami boleh melakukan sesuatu untuk ada perubahan. Dan kami percaya bahwa dalam doa ada suatu kuasa yang besar, ada suatu kuasa yang sungguh-sungguh boleh mengubahkan segala sesuatunya. Bagi setiap kami yang memiliki segala permasalahan pribadi, berikan jalan keluar ya Tuhan, berikan pertolongan-Mu ya Bapak, agar kami boleh sungguh melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kami,
boleh kami terus diteguhkan oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib, yang memberikan kami terus kesaksian-kesaksian baru bahwa kami terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Khusus kami berdoa ya Bapa untuk Rain yang hari ini akan pulang dari Bali. Kau berikan keselamatan daripada-Mu, apapun yang hamba-Mu boleh naiki ya Tuhan, biarlah Kau berikan keselamatan, jauhkan daripada mara bahaya, agar boleh berkumpul kembali bersama Karoli. Tuhan, biarlah semuanya dalam sukacita dan sejahtera Tuhan, boleh bertukar kabar ya Tuhan, boleh saling Tuhan memberikan update semuanya itu apa yang telah terjadi, dan memberikan sukacita bagi kami semua untuk mendengarkan bahwa segala sesuatunya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Rain. Apapun yang dia kerjakan saat ini dalam menjadi berkat bagi banyak orang yang boleh menerima pelayanannya Bapa. Berikan apapun yang Rain butuhkan saat ini, biarlah dalam perlindungan Tuhan, dalam kecukupan yang daripada Bapa, dalam kelimpahan Tuhan, untuk terus Tuhan boleh perlengkapi dalam kehidupannya. Berkati semuanya, dan kami akan mengakhiri doa kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan erat dalam Roh Kudus, bersama Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kiranya dia. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau memberkahi aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, shalom semuanya. Ibadah Tower of Prayer di pagi hari ini sudah selesai, tapi sebelum kita bubar, saya mau membagikan informasi bahwa acara yang akan diadakan di sore hari ini di jam 6 Komsel, tapi dengan di setiap minggu yang pertama, gembala kita Pak C akan hadir. Maka di minggu yang pertama ini di bulan Oktober, saya harap kita semuanya yang hadir, yang jemaat bisa ikut di sore nanti jam 6 untuk hadir di Komsel bersama dengan gembala kita. Dan selamat berakhir pekan bersama keluarga, dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.